Pria ini berusia lebih dari 200 tahun. Karena dia seorang yokai payung. Tapi dia tidak pernah melakukan hal buruk. Karena dia ingin berkultivasi menjadi dewa. Hari ini adalah hari terakhir kultivasi Linbok, yang bertepatan dengan festival hantu tanggal 14 Juli. Dia berencana keluar untuk melakukan hal baik. Namun, malam ini Yin sangat kuat, jalanan penuh dengan hantu, anak nakal ini sedang makan persembahan. Anak laki-laki itu tidak takut. Karena dia adalah hantu. Linbok juga tidak ingin mengganggu bocah itu. Tiba-tiba di belakangnya sepertinya datang lagi sekelompok setan. Sebenarnya adalah sekelompok anak nakal, bukan setan. Tapi mereka lebih menyebalkan daripada setan. Linbok hampir tertabrak. Mereka bahkan memarahinya setan tua. Namun, setelah beberapa saat, kelompok anak laki-laki energi ini dengan cepat mendapat masalah. Langsung dibawa pergi dengan ambulan. Saat Linbok memasuki gang, di sini dia akan mendengar beberapa suara aneh. Sesuatu mengikutinya. Karena setan suka mengikuti orang yang bisa melihat mereka. Hari hantu, jika Anda harus waspada kalau ingin menyeberang jalan. Karena mudah mati sebagai pengganti iblis. Linbok juga akan menyeberang jalan. Tiba-tiba seorang wanita berbaju merah keluar dari belakang. Wajahnya menakutkan. Ekspresinya lesu. Lampu merah belum berakhir, dia ingin menyeberang jalan. Apakah itu dirasuki oleh hantu? Linbok menarik punggungnya dengan payung. Dia tidak ditabrak mobil saat ini. Tetapi wanita itu setelah dasar kembali telah marah. Memarahi Linbok sebagai lelaki tua yang jahat. Mengapa dia menggunakan payung untuk menarik perhatiannya? Ya atau tidak, punya pikiran tidak senonoh. Sulit sekali ingin menjadi orang baik. Linbok tidak mau memperhatikannya lagi. Tapi dia mengukir tanda pisau di payung. Setiap kali dia menyelamatkan seseorang, payungnya akan diukir. Linbok naik bus dan hendak pergi ke tempat lain. Namun, dia ketiduran dan langsung pergi ke stasiun terakhir. Pada saat ini, seorang perampok tiba-tiba muncul. Dengan pisau kecil mengatakan ingin merampok uang. Linbok menyuruhnya untuk segera meletakkan pisaunya. Tapi dia tidak mendengarkan apa yang Linbok katakan. Pengemudi memberinya uang. Tapi membuat perampok itu marah lagi. Katakan menyerahkan lebih banyak uang lagi. Pengemudi mengeluarkan kunci pas. Perampok yang ketakutan. Linbok melihat ini dan menjatuhkan pisaunya dengan payungnya. Kali ini Linbok menyelamatkan satu orang lagi. Tetapi orang yang dia selamatkan adalah seorang perampok. Linbok turun dari bus sekarang pergi ke tempat lain. Tetapi terlibat perkelahian lain lagi. Linbok memegang payung untuk menghentikan pria itu. Tetapi pria itu masih sangat ganas. Dia hanya bisa berteriak polisi datang. Dia baru melarikan diri. Mengetahui bahwa orang yang dipukuli adalah seorang penjudi. Linbok menyarankan dia untuk berhenti berjudi. Tetapi orang ini tidak mau mendengar. Bahkan memarahi Linbok. Sudah tua gini tapi masih belum mati, kau seharusnya jangan peduli dengan urusan orang lain. Linbok menggelengkan kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Sulit untuk menjadi orang baik, dia tahu itu dengan sangat baik. Larut malam, semakin banyak setan mengikuti Linbok. Linbok pergi ke taman. Tiba-tiba kuda kayu di taman itu bergetar kuat. Dia melihatnya lebih dekat lagi. Itu adalah gadis iblis kecil yang sedang bermain. Linbok memberitahunya bahwa orang tuanya telah datang untuk menjemputnya. Saat ini, memang, dua hantu tanpa kepala telah tiba. Mereka membawa hantu kecil itu ke sebuah pohon besar. Linbok berjalan-jalan sendirian sekarang. Dia tidak tahu bahwa ada seorang wanita berbaju merah yang diam-diam mengawasinya. Sampai Linbok berjalan datang. Wanita itu tiba-tiba keluar. Berpura-pura jatuh ke pelukan Linbok. Memberitahunya pergelangan kaki dia telah terkilir. Dan sekarang terlalu sakit untuk berjalan. Linbok harus melakukan hal baik. Hanya bisa membantunya melangkah. Entah berapa lama mereka berjalan. Mereka sampai ke rumah wanita itu. Linbok mengatakan kamu tinggal di sini, kan?
Banyak orang meninggal dalam kebakaran di sini tahun lalu. Tapi di sini kamu tidak perlu takut. Lin Bok membantu wanita itu kembali ke rumah. Dia juga berbaik hati membantu wanita itu membalut luka kakinya. Tapi dia bilang dia baik-baik saja. Lebih baik memainkan permainan lain sekarang. Lin Bok bilang tidak perlu. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi aku harus pergi. Tapi wanita itu tertawa. Lalu memeluk Lin Bok. Lin Bok berkata itu tidak mungkin. Aku harus tahan, tidak boleh merusaknya. Saat ini, gadis itu langsung melepas pakaian Lin Bok. Lin Bok menggunakan kekerasan untuk mendorongnya. Jadi wanita itu marah. Kau sebaiknya patuh. Kami memiliki orang itu di luar. Kau harus memberikan uang kepadaku hari ini. Lin Bok bilang dia akan memberi uang. Dia mengeluarkan dompetnya. Tetapi menemukan bahwa uang di dalamnya hilang. Dia ingat bahwa penjudi tadi telah mencuri semua uangnya. Wanita ini melihat Lin Bok tidak punya uang. Bertanya apakah dia ingin bermain secara gratis. Lalu berteriak keras. Pada saat ini, di luar seorang pria kekar menyerbu masuk. Ini adalah orang yang berkelahi barusan. Ini benar-benar terlalu kebetulan. Pria itu ingin memukul Lin Bok. Lin Bok menggelengkan kepalanya. Dan melepas kacamatanya. Menjadi orang baik itu memang sulit. Kemudian satu teriakan terdengar, tidak tahu berapa lama setelah itu. Pemilik mengirim seseorang datang untuk melihat ruangan itu. Tapi takut dengan pemandangan di dalam. Darah dan daging manusia di lantai. Baik wanita maupun pria itu sudah mati. Lin Bok sedang mengunyah daging mereka. Orang yang baru saja masuk ketakutan. Merangkak keluar dari tempat menakutkan ini. Setelah beberapa saat, Lin Bok duduk diam di sudut. Tidak menyangka kultivasi dia selama lebih dari 100 tahun. Akan rusak hari ini. Sangat sulit untuk ingin menjadi orang baik. Malam itu, seorang iblis berpakaian merah sedang berjalan di jalan dengan payung hitam. Adalah wanita yang dimakan hari itu. Dia awalnya ingin menghasilkan cukup uang untuk kembali ke kampung halamannya. Tidak menyangka akan mati seperti itu. Sekarang dia masih ingin kembali ke kampung halamannya. Untuk kembali dia harus mencari penggantinya terlebih dahulu. Dapatkah dia menemukan?